Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, Alhamdulillah kali ini kita sudah memasuki sesi ketujuh, di mana pada sesi ketujuh kali ini kita akan membahas mengenai budaya akademik dan budaya kerja ataupun etos dalam Islam. Sebelum saya membuka slide dari materi inisiasi sesi 7 kita kali ini, untuk dimaklumi bahwa apa yang saya sampaikan, yang saya tampilkan, yang saya paparkan di sini adalah bentuknya saya meresum atau menyingkat, mengambil poin-poin dari materi inisiasi yang sudah ada dan lengkap di modul MKDU 4221 yang sudah kita miliki. Jadi, mari kita akan membuka slide untuk pembahasan di sesi ketujuh ini. Baik, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, ini adalah slide dari materi tutorial online sesi 7 Pendidikan Agama Islam yang mana saya sudah rangkum dan ambil poin-poin dari apa yang menjadi materi pembahasan kita untuk sesi yang ketujuh ini. Yang mana kompetensi yang diharapkan dalam pembelajaran kita setelah mengikuti tutorial online ini nantinya mahasiswa dapat menjelaskan tentang budaya akademik dalam Islam dan dapat menjelaskan tentang etos kerja. Yang pertama, dari kompetensi yang diharapkan itu adalah memahami makna budaya akademik dalam Islam. Budaya akademik dalam Islam adalah suatu tradisi ataupun kebiasaan yang berkembang dalam dunia Islam, menyangkut persoalan keilmuan. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana adalah tradisi ilmiah yang dikembangkan Islam. Di antara poin-poin penting yang saya tarik, yang saya kutip dari apa yang sudah panjang, lebar, dan luas pembahasannya di modul, yakni tentang penghargaan Al-Quran terhadap orang-orang yang berilmu. Ada beberapa di antaranya yang saya kutip. Yang pertama adalah wahyu Al-Quran yang turun pada masa awal itu mendorong manusia untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, yakni Quran surat Al-Qalam ayat 1 sampai 5. Allah berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam." Ini menunjukkan bahwa manusia itu didorong, dianjurkan untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan mempelajari ilmu-ilmu seluas dan sebanyak mungkin. Selanjutnya, nomor B daripada poin-poin penting yang saya kutip di modul kita adalah tugas manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tugas manusia di atas bumi ini adalah sebagai khalifah. Maka sebagai khalifah Allah di bumi, manusia akan sukses menjalankannya kalau memiliki ilmu pengetahuan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, "Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك
qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Firman Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan bahwa manusia di atas muka bumi ini adalah sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai pemelihara, sebagai penjaga bumi tercinta ini. Yang ketiga, poin-poin pentingnya adalah Muslim yang baik tidak pernah berhenti untuk menambah ilmunya. Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas, sangat banyak. Ilmu manusia itu hanya sebagian dari setitik saja dari ilmu Allah. Maka kita dituntut untuk mencari, menggali ilmu Allah itu untuk kita amalkan dan untuk menjadi petunjuk dan juga sebagai bekal untuk menjalani kehidupan kita di dunia dan akan membimbing kehidupan kita di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Taha 114. Firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi wa qur rabbi zidni ilma. Ini merupakan firman Allah yang memberikan pelajaran kepada kita untuk berdoa, memohon kepadanya agar kita sebagai manusia bertambah ilmu kita. Kita memohon kepada Allah agar ilmu kita diberikan sehingga ilmu itu akan menjadi bekal kita dan membimbing kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dan ilmu itu yang tentunya diharapkan adalah ilmu yang barakah dan bermanfaat. Yang selanjutnya adalah nomor D. Poin pentingnya adalah orang yang berilmu tentunya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang yang beriman dan berilmu itu harus saling berkaitan. Iman dan ilmu itu harus saling mendukung, harus saling menyokong. Karena iman itu akan semakin kuat kalau kita landasi dengan ilmu pengetahuan yang luas dan banyak. Dan tentunya pengamalan-pengamalan dari ilmu itu adalah aplikasi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, di samping memberikan apresiasi terhadap orang yang berilmu, poin penting yang dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, sebagaimana yang saya petik dalam modul ajar kita MKDU 4221 yang pertama, yakni iman. Sebagaimana iman yang sudah saya jelaskan pada sesi sebelumnya, bahwa iman seseorang muslim tidak akan kokoh, tidak akan kuat kalau tidak didukung, tidak distopang, tidak disokong dengan ilmu itu sendiri. Demikian juga dengan amal soleh, kita harus saling menguatkan antara ilmu dan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 170, "Wa idza qila lahum attabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun." Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapatkan dari nenek moyang kami. Itu jawaban mereka. Apa mereka tidak mengikuti juga? Walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Di sini adalah sebagai gambaran bahwa sesungguhnya sebagai seorang muslim kita harus kokoh, teguh keimanan kita dengan ditopang dan disokong oleh
ilmu. Yang kedua adalah tugas kekhalifahan manusia akan dapat sukses, akan tidak dapat sukses menjadi khalifah kalau tidak dilandasi dengan ilmu. Artinya tugas kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini akan berhasil, akan sukses ketika kita memahami dan mengetahui ilmunya di dalam kita melaksanakan dan menjalankan kekhalifahan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Fatir, "Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ard, faman kafara fa'alaihi kufruh, wa la yazidul kafirina kufruhum 'inda rabbihim illa maqata, wa la yazidul kafirina kufruhum illa khasara." Ini adalah sebagai landasan, sebagai dalil bahwa sesungguhnya kekhalifahan manusia tidak akan pernah sukses, tidak akan pernah berhasil dan berjalan sesuai dengan rencana kalau tidak dilandasi dengan ilmu. Yang ketiga adalah karakter seseorang muslim yang berbudaya akademik, yakni karakternya adalah selalu mengingat Allah yang disertai dengan ikhtiar untuk selalu menggunakan akalnya untuk memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, serta selalu berusaha menambah ilmu dengan membuka diri terhadap setiap perkembangan, setiap informasi yang baik, dan kemudian memilih yang terbaik untuk dijadikan pegangan dan diikutinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar liayatin liulil albab alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar." Inilah ayat Al-Quranul Karim dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 ini menjadi landasan yang kuat bagi seorang muslim, di mana seorang muslim itu akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan dengan cara melihat segala sesuatu, yang mana segala sesuatu itu ada sebagai tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah Islam menuntut agar manusia menggunakan budaya akademik, yang mana saya kutip, saya ambil dari modul kita yang menerangkan begitu panjang di sana. Tapi saya ambil beberapa, dan poin-poin yang saya ambil itu adalah Islam menuntut agar manusia menggunakan budaya akademik. Kenapa? Karena yang pertama, Islam mengedepankan rasionalitas ilmiah dalam setiap tindakan. Artinya setiap tindakan dari apa yang dilakukan manusia adalah dilakukan secara rasionalitas ilmiah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 111, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Selanjutnya nomor 2, dakwah melalui 3 tahap. Yang pertama hikmah, yang kedua nasihat, yang ketiga argumentasi dengan cara paling baik. Ini penjelasan apa itu hikmah, apa itu nasihat yang baik, dan argumentasi dengan cara paling baik. Silakan dibuka di halaman modul sesi 7. Ini sesuai dengan Al-Quran surat Al-Nahl
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sebagai landasan, sebagai dasar, sebagai dalil bahwa berdakwah memiliki 3 tahapan: hikmah, nasihat yang baik, dan argumentasi dengan cara yang paling baik. Yang ketiga adalah ada 3 rangkaian yang tidak terpisahkan, yakni ilmu pengetahuan, iman yang kokoh, dan hati yang tunduk tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bisa kita pisahkan antara iman dengan ilmu. Tidak bisa kita pisahkan antara iman dengan hati yang tunduk kepada Allah. Harus satu kesatuan antara ilmu, iman, dan tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 54, "Waliya'lam alladhina utul ilma annahu al-haqqu min rabbika fayu'minu bih wa tukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim." Dan inilah menjadi penguat sebagai dasar, karena sesungguhnya iman, ilmu, dan hati yang tunduk akan menjadi satu kesatuan di dalam jiwa raga manusia itu. Selanjutnya adalah poin yang saya petik dari modul kita, yakni Muslim yang berbudaya akademik akan memiliki karakternya sebagai berikut. Yang pertama, mampu mengoptimalkan kemampuan spiritualnya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap keadaan, di dalam semua keadaan. Hati dan pikirannya tidak pernah luput dari selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikerjakan, diperbuat, merasa diawasi dan dilihat, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi, "Qala hadza rahmatun min rabbi." Ini menjadi dasar bahwa manusia harus mengoptimalkan kemampuan spiritualnya untuk mengingat Allah dalam semua keadaan. Yang kedua, selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Selalu memikirkan tentang penciptaan alam semesta ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Naml ayat ke-40. Firman Allah Subhanahu wa taala tersebut berbunyi, "Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Ini menjadi penguat bahwa selalu memikirkan tentang ciptaan Allah adalah budaya akademik, karakteristiknya seorang yang beriman, seorang muslim. Yang ketiga adalah konsisten, selalu mendengarkan hal-hal yang terbaru, mendengarkan hal-hal informasi yang baik, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 18, "Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanuh ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab." Bahwa yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Selanjutnya, pembahasan kita adalah karakteristik Muslim yang berbudaya akademik, yang merupakan lanjutan dari apa yang dipaparkan tadi. Yakni berpikir rasional adalah ciri utama ajaran Islam. Maka Al-Quran menganjurkan setiap orang untuk membumikan budaya akademik, yaitu menggunakan tradisi keilmuan yang didasarkan prinsip-prinsip rasionalitas. Yang kedua, dalam surat Ali Imran yang sudah saya sebutkan dan bacakan tadi, yakni ayat 190 sampai 191.
Telah disebutkan bahwa seorang muslim yang memiliki karakter budaya akademik disebut dengan istilah ulul albab, yang secara kebahasaan mengandung arti orang-orang yang memiliki akal yang mumi. Dalam ayat tersebut jelas dinyatakan bahwa mereka memiliki paling tidak dua karakter, yakni orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka selalu memikirkan tentang penciptaan alam semesta, langit, dan bumi. Selanjutnya, etos kerja, sikap terbuka, dan keadilan dalam Islam merupakan kompetensi yang diharapkan setelah tutorial online pembelajaran kita ini selesai. Yakni etos kerja adalah sikap yang muncul atas kehendak dan kesadaran sendiri yang didasari oleh sistem orientasi nilai budaya terhadap kerja. Adapun ciri-ciri etos kerja, yang pertama, selalu kecanduan terhadap waktu untuk melaksanakan mengerjakan tugas-tugasnya. Yang kedua, memiliki moralitas yang bersih tanpa ada skandal dalam dirinya di dalam bekerja. Yang ketiga, memiliki kejujuran di dalam bekerja, tidak pernah mengingkari dan mengkhianati apa yang menjadi tugasnya. Yang keempat, selalu memiliki komitmen yang kuat, komitmen yang kokoh dalam mengerjakan suatu pekerjaan sampai pekerjaan itu selesai. Yang terakhir, kuat pendiriannya, teguh dan kokoh di dalam apa yang dia kerjakan, apa yang jadi keputusan sebagai modal, sebagai ciri-ciri daripada etos kerja tersebut. Selanjutnya, berikut yang saya kutip rangkumannya dari modul kita adalah dua tugas pokok manusia, yang mana kedua tugas pokok itu yakni yang pertama, manusia bertugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebagaimana penjelasan kekhalifahan dan ayatnya yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, manusia bertugas untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas di dalam Quran disebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun." Yang berikutnya, meningkatkan etos kerja dengan cara yang pertama, yakni kita harus bisa memanajemen waktu. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Insyirah, "Fa'idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Seorang muslim dituntut untuk dapat mempergunakan waktu seefektif mungkin untuk dapat diisi dengan segala bentuk aktivitas yang baik. Terlebih apabila sedang mengerjakan satu pekerjaan, berkali-kali kita temukan ayat yang berisi sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan waktu, seperti wal asr, wadduha, wal laili, wan nahar. Hal ini mengandung pesan bahwa setiap orang yang ingin sukses harus dapat menggunakan waktu sebaik mungkin. Karena itu adalah modal yang terbaik dalam menggapai apa yang diharapkan. Yang kedua, bekerja sesuai dengan bidang. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran, surat Al-Isra ayat ke-84. Qul kullu ya'malu ala syakilatih farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya dan kompetensinya. Artinya bekerja sesuai bidang dan kompetensi, yang mana etos kerja seseorang akan berlipat apabila pekerjaan yang dia lakukan memang pekerjaan yang sesuai dengan bidang dan kompetensinya. Selanjutnya adalah yang ketiga, istiqomah beribadah, beristiqomah di dalam menjalankan apapun yang diperintahkan
oleh Allah, baik itu ibadah mahdah maupun ibadah ghairi mahdah ataupun ibadah sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basira. Ini menunjukkan bahwa kita harus selalu istiqomah di dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yakni menjalankan perintah-perintah Allah dan berusaha sejauh sekeras mungkin untuk meninggalkan apa yang dilarang. Selanjutnya adalah sikap positif yang harus dimiliki oleh seorang yang ingin berhasil dalam kehidupannya adalah sikap terbuka atau jujur. Islam sangat menekankan supaya manusia bersikap jujur. Di antara ayat-ayat yang memerintahkan supaya bersikap jujur, di antaranya adalah Al-Quran surat Al-Ahzab, di mana di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke-70 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida, yakni kita diperintahkan untuk selalu beriman, untuk selalu bertawakal kepada Allah dan harus berkata-kata dengan perkataan yang benar. Berikutnya juga terkait dengan pembahasan sikap terbuka, yang mana di dalam modulnya pembahasannya sangat luas. Namun saya kutip surat At-Taubah ayat 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Yang berikutnya adalah bersikap adil. Apa itu adil? Adil adalah wad'u syai'in fi mahalli, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Kita menaruh sesuatu pada tempat ditaruhnya. Lawanan daripada sikap adil adalah zalim. Zalim itu artinya adalah wad'u syai'in fi ghairi mahalli, menempatkan sesuatu yang bukan tempatnya. Maka antara adil dan zalim itu adalah bertolak belakang. Sehingga kita sebagai seorang muslim dituntut untuk selalu bersikap adil. Wad'u syai'in fi mahalli, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada beberapa aspek keadilan, antara lain yang pertama aspek adil dalam aspek akidah, yakni untuk menelusuri makna adil dalam akidah ini dapat digunakan antonim dari keadilan, yaitu kezaliman. Al-Quran menyebutkan bahwa syirik adalah kezaliman yang terbesar. Hal ini antara yang disebutkan dalam Al-Quran surah Luqmanul Hakim ayat ke-13. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Ini adalah larangan bagi kita bahwa kita dilarang untuk berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita berbuat syirik, maka kita sudah masuk ke dalam kezaliman yang besar. Maka apabila kita tidak melakukan kezaliman yang besar, tidak syirik, itu artinya kita sudah berbuat adil secara akidah. Yang kedua, dalam aspek syariah, khususnya yang berkaitan dengan muamalah, Al-Quran menekankan perlunya manusia untuk berlaku adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 282 yang begitu panjang ayatnya. Silakan bagi mahasiswi Universitas Terbuka membuka modulnya dan membaca ayat tersebut, yang mana awalnya berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadaitum bidain ila ajalin musamma ila akhirih. Ayat ini menunjukkan bahwa
aspek dalam bersikap adil adalah salah satunya aspek syariat, bersyariat, bermuamalat dengan menjalankan apa yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah aspek akhlak. Keadilan dituntut bukan hanya kepada orang lain, namun juga kepada diri sendiri. Ayat-ayat yang memberikan gambaran hal tersebut antara lain Quran surat Al-An'am ayat 152. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan." Ini artinya bahwa sesungguhnya kita harus bersikap adil, terutama kepada anak-anak yatim. Selanjutnya, poin yang saya petik dari modul kita adalah dimensi-dimensi keadilan. Yang pertama, dimensi kesamaan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas in tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Ini menjadi dasar bahwa kesamaan sebagai dimensi keadilan, kesamaan dalam hukum, kesamaan dalam hak, dan berbagai macam kesamaan di dalam menjalani kehidupan. Yang kedua adalah keseimbangan sebagai dimensi keadilan, keseimbangan di dalam menata alam, keseimbangan dalam pergaulan, keseimbangan dalam menjalankan kegiatan aktivitas individu kita. Sebagai dimensi keadilan, keseimbangan dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 35. Allah berfirman, Wa auful kaila idza qiltum wazinu bil qistasil mustaqim dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan yang terakhir adalah lawan dari keadilan yakni kezaliman sebagai dimensi keadilan yakni melawan daripada kezaliman itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 40. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan Allah tidak menyukai dan tidak menyenangi atas kezaliman-kezaliman itu, perbuatan-perbuatan zalim tersebut. Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat adil. Mudah-mudahan apa yang menjadi materi kita untuk sesi 7 ini bisa bermanfaat untuk kita sebagai penambah ilmu dan penambah khazanah wawasan kita yang untuk lebih luas dan lebih panjang mengenai pembahasan apa yang saya sampaikan ini di materi inisiasi sesi 7. Silakan rekan-rekan mahasiswa membuka modul yang dimana sudah banyak dan lengkap atau silakan mencari sumber-sumber lain yang membahas dan berkaitan dengan materi kita ini.